Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmawati dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan Akuntansi, Prodi D4 Akuntansi Indonesia. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai topik yang ketiga dari pengantar manajemen, yaitu manajemen. Nah, sebelumnya kita sudah menjelaskan nih apa yang dimaksud dengan manajemen dan bagaimana perkembangan dari manajemen itu sendiri. Kali ini kita akan membahas mengenai manajernya, yaitu pelaku. Ngomong-ngomong tentang manajer, apa sih yang dimaksud dengan manajer? Secara umum, manajer adalah orang yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap bawahannya dan sumber daya organisasi lainnya. Jadi, dia mempunyai tanggung jawab atas perusahaan tersebut. Nah, ngomong-ngomong tentang manajer ini juga banyak klasifikasinya, terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu berdasarkan tingkatannya dan berdasarkan kegiatan. Berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi tiga, yaitu manajemen lini pertama, manajemen menengah, dan manajemen puncak. Nah, ketiga manajemen ini menghasilkan tiga manajer pula, yaitu manajer lini pertama, manajer menengah, dan manajer puncak. Kita akan membahas mengenai satu persatu dari tingkatan manajemen tersebut. Yang pertama adalah manajemen lini pertama. Nah, manajemen lini pertama ini dipimpin oleh manajer lini pertama juga. Dia merupakan orang yang memimpin dan membawahi tenaga-tenaga operasionalnya, sehingga bisa dibilang dia adalah sosok yang paling dekat dengan karyawannya, karena dia sangat dekat karena dia memperhatikan karyawannya, apalagi dia juga bertanggung jawab atas pekerjaan dari karyawannya. Yang kedua ada manajemen menengah. Nah, manajemen menengah ini merupakan manajemen yang dipimpin oleh manajer. Dia merupakan orang yang membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manajer lini pertama tadi, sehingga dia bertanggung jawab atas pekerjaan manajer lini pertama tadi. Lalu yang ketiga adalah manajemen puncak. Nah, manajemen puncak ini merupakan manajemen yang dipimpin oleh manajer puncak. Dia merupakan posisi yang paling tinggi karena dia bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan-kegiatan organisasinya. Perbedaan tingkatan manajemen tadi juga bisa membedakan pula fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan oleh setiap manajer. Ada dua fungsi. Yang pertama, manajemen administratif, dan yang kedua, manajemen operatif. Bisa dilihat dari gambar di sini. Kenapa manajer lini pertama ini lebih terlibat kepada manajemen operatif? Karena manajer lini pertama ini merupakan sosok yang lebih dekat dengan karyawannya, sehingga dia lebih melaksanakan fungsi pengarahan seperti memotivasi, mensupervisi, dan berkomunikasi secara langsung dengan karyawan-karyawan operasionalnya. Nah, sedangkan manajer menengah ini melakukan keduanya, baik administratif maupun operatif. Nah, kenapa manajer puncak ini melakukan manajemen administratif? Dilihat dari sebelum-sebelumnya bahwa manajer puncak ini memiliki tanggung jawab yang besar, sehingga dia lebih melaksanakan fungsi-fungsi manajemennya itu juga lebih banyak, seperti menentukan tujuan, seperti fungsi perencanaan, pengawasan, kepegawaian, dan keorganisasian lain-lainnya. Kita akan membahas mengenai klasifikasi manajer berdasarkan kegiatannya. Klasifikasi manajer berdasarkan kegiatan ini dibagi menjadi dua, yaitu manajer fungsional dan manajer umum. Manajer fungsional adalah manajer yang bertanggung jawab hanya untuk satu kegiatan organisasi saja, seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan lain-lainnya. Jadi dia hanya bertanggung jawab untuk satu kegiatan, yaitu sesuai dengan kegiatan-kegiatan manajer tersebut. Selanjutnya ada manajer umum. Manajer umum ini merupakan manajer yang mengatur, membawahi, dan bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa manajer fungsional tadi. Jadi dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Nah, kalau misalkan kita ingin menjadi manajer, kita harus tahu apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh manajer. Nah, manajer adalah perencana, pengorganisasi, pengarah, dan pengawas. Dan dalam kenyataannya, tugas dari manajer itu sangat luas, sehingga dia bisa mencapai keinginan atau tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tugas-tugas penting yang dilaksanakan oleh manajer. Yang pertama adalah manajer bekerja dengan melalui orang lain.
Maksudnya dari manajer bekerja dengan dan melalui orang lain adalah manajer bekerja dengan orang lain, maksudnya adalah dia bekerja dengan atasannya maupun bawahannya dan manajer-manajer lainnya, sehingga dia tidak bekerja dengan sendirinya. Dan yang kedua adalah maksud dari manajer bekerja melalui orang lain adalah ketika dia mempunyai konsep, dia menyuruh bawahannya untuk mengerjakan konsep yang dia punya. Jadi tidak semua pekerjaan dilakukan oleh manajer. Selanjutnya adalah yang kedua, manajer menyelaraskan tujuan yang saling bertentangan dan menentukan prioritas. Di dalam sebuah perusahaan pasti ada beberapa manajer seperti manajer produksi, pemasaran, keuangan dan lain-lain. Nah, di dalam situ pasti ada tujuan yang berbeda-beda. Disinilah manajer harus bisa atau harus pintar menyelaraskan tujuan-tujuan yang bertentangan tadi menjadi satu tujuan besar. Dan manajer ini harus bisa menentukan prioritas. Prioritas di sini adalah mengerjakan yang lebih penting terlebih dahulu dan yang kurang penting dikerjakan di kemudian hari. Selanjutnya adalah tugas yang ketiga adalah manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Maksudnya bertanggung jawab di sini adalah manajer harus bertanggung jawab atas pekerjaan bawahannya. Dan maksud dari mempertanggungjawabkan di sini adalah manajer harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada atasannya. Misalnya, manajer lini pertama bertanggung jawab atas pekerjaan bawahannya yaitu karyawan operasional. Dan manajer lini pertama ini juga mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada manajer penunjuk. Lalu yang keempat adalah manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Ketika terjadi permasalahan, manajer harus bisa menganalisa apa penyebab dari permasalahan tersebut dan harus bisa menyelesaikannya dengan baik dan efektif. Nah, maksud dari manajer harus berpikir konseptual adalah manajer harus memiliki konsep atau perencanaan di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, tugas yang kelima adalah manajer adalah seorang mediator. Maksud dari mediator di sini adalah penengah apabila terjadi pertentangan antara beberapa manajer lainnya maupun anggota-anggota di dalam organisasi ini. Manajer harus menjadi penengah yang baik. Dia tidak boleh berpihak dengan satu orang ataupun sepihak manapun. Selanjutnya adalah manajer adalah seorang politisi. Maksud dari politisi di sini adalah manajer bukan anggota politik, melainkan dia harus berhubungan baik dengan bawahannya maupun dengan atasannya maupun sesama manajer. Apabila kalau misalkan dia sudah menjadi pemimpin, dia akan mendapat dukungan terhadap orang-orang yang ada di sekitar. Selanjutnya adalah manajer adalah diplomat. Maksud dari manajer adalah diplomat di sini adalah manajer adalah wakil resmi dalam perusahaan, sehingga dia bisa melaksanakan atau menjadi wakil resmi di dalam pertemuan dengan masyarakat eksternal seperti terhadap pelanggan maupun terhadap anggota-anggota organisasi lainnya. Ketika kita ingin menjadi manajer yang efektif, ada beberapa keterampilan yang perlu kita kuasai. Yang pertama adalah keterampilan konseptual atau conceptual skill. Keterampilan ini merupakan kemampuan kita untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi. Yang kedua adalah keterampilan kemanusiaan. Nah, keterampilan kemanusiaan ini biasa disebut dengan human skill. Nah, keterampilan ini sangat dibutuhkan oleh manajer di lini pertama. Kenapa? Karena dia lebih dekat dengan karyawannya, sehingga dia harus bisa memberikan motivasi kepada karyawan-karyawannya untuk bekerja dengan baik dan efektif. Dan yang ketiga adalah keterampilan administratif. Nah, keterampilan administratif ini perlu dikuasai oleh manajer puncak. Kenapa? Karena tanggung jawab dari manajer puncak ini sangat luas. Lalu ada keahlian dalam lalu ada keterampilan teknik. Nah, keterampilan teknik ini merupakan keterampilan kita pada saat kita bisa melakukan produksi, bagaimana cara tekniknya, bagaimana cara menggunakan peralatannya, sehingga keterampilan ini sangat dibutuhkan bagi manajer lini pertama karena dia yang nantinya akan mengarahkan kepada karyawan-karyawan operasionalnya ketika mengerjakan sesuatu. Lalu yang terakhir ada keterampilan dalam mengolah waktu. Nah, keterampilan dalam mengolah waktu ini sangat dibutuhkan manajer. Kenapa? Karena waktu 24 jam yang dimiliki manajer ini sangat
bisa dibilang kurang karena tanggung jawabnya ini sangat besar. Berbeda dengan karyawan biasa yang menggunakan waktu 24 jam, mungkin baginya adalah sangat cukup. Namun keterampilan ini sangat dibutuhkan bagi manajer, yaitu keterampilan mengolah waktu untuk mengerjakan sesuatu lebih efektif. Nah, kesimpulan dari keterampilan-keterampilan tadi, setiap manajer ini harus mempunyai keterampilan-keterampilan yang tadi. Yang membedakan adalah porsinya setiap manajer, karena setiap manajer ini tidak sama porsi dalam keterampilan-keterampilan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, itulah saja yang saya ingin sampaikan. Apabila kurang dan apabila kecepatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.